Bang, ini Dirjennya baru saja mundur, ada tanggapan mungkin dari Komisi 1 tadi? Saya menyayangkan Pak Samuel mundur karena beliau orang baik dan ini kan sudah direncanakan lama, bahkan anggarannya sudah dipakai. Jadi evaluasinya harusnya ke pemegang pertanggungjawabannya, si PA-nya, ya harus menterinya yang mundur. Kalau nggak mundur ya dipecat. Ya, jadi Presiden Jokowi juga harus memberi juga kepastian. Ya. Kalau nanti semua orang class action, semua masyarakat melakukan class action ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, kan repot itu. Karena hak dia yang kemudian tidak bisa dijaga oleh negara, oleh pemerintah. Jadi pertanggungjawabannya memang setara harus dengan pengguna anggaran, yaitu menteri. Ya, bahwa dirjen-dirjen yang ingin memulai dengan Satria, saya kira boleh-boleh saja. Tapi Satria dong menteri, ya dengan ini saya ambil tanggung jawab, saya menyatakan mundur demi perbaikan ke depan dan demi menjaga harkat Pak Presiden Joko Widodo. Begitu dong. Bang, berarti ini kurang tepat ya kalau Pak Samuel yang merasa lebih bertanggung jawab ketimbang menterinya atas kasus pertama? Iya, nggak bisa karena ini kan kesalahannya kan fatal sekali. Fatal, ini kan ada sesuatu yang harus diaudit, harus dilakukan audit forensik ya. Karena ini serius sekali. Jadi kita memang bukan hanya soal data ya, tapi soal koordinasi kepemimpinan juga luar biasa ya, lemah ya. Jadi di era Pak Prabowo nanti ini nggak boleh ada kompromi. Jadi kita berharap memilih kabinetnya juga kalau perlu fit and proper test semua lah, lewat publik lah. Jangan karena suka, bagus, gayanya apa. Ini separuh dari menteri Pak Jokowi kan parah semua. Ya. Berarti catatan untuk pemerintahan ke depan untuk Menteri Kominfo kalau bisa itu dipegang sama profesional ya, bukan karena giveaway. Ya, kita harus fit and proper kan, paling tidak kan dia mengetahui tupoksinya secara baik. Ya, tidak kemudian ya gaya relawan begitu ya. Ini kan lucu kayak kabinet tapi kayak warung semua. Ya, sayang aja ya Senayannya juga lemah. Ya, kalau kalau saya memimpin Komisi 1 saya berhentiin dulu itu. Ya, atas nama konstitusi kita berhentikan dulu sepihak. Bisa. Jadi dengan ini kita nyatakan saudara menteri itu berhenti. Bisa. Jadi presiden juga sama kayak keputusan DKPP. Bisa dia memerintahkan presiden untuk melakukan dalam kurang-kurangnya 7 hari. Hebat DKPP. Nggak ada ruang bandingnya. Ada kepastian. Kan itu yang perlu menjaga kewibawaan. Sebab PDN ini kan sangat serius. Bukan hanya anggarannya, tapi ini kan menyangkut keamanan negara. Masa hanya setara dengan dirjen yang notabene adalah birokrat. Harus PA-nya kan pengguna anggaran dan penanggung jawab on behalf dari government, dari administration-nya Jokowi kan menteri. Untuk dia memberikan juga kepada publik bahwa saya ikut bertanggung jawab terhadap kesalahan itu dong. Bang, kalau untuk anggaran untuk pemulihan PDN ini apa sudah disampaikan atau seperti apa? Ya ini sulit ya, ini dari awal memang kita meragukan ya, jujur aja meragukan ini. Karena cara pemilihan instrumen sistemnya juga tertutup ya. Jadi saya menyarankan untuk harusnya tadi di paripurna tadi tidak terlalu normatif begitu kan, sayang uang negara hanya untuk paripurna model-model begitu. Jadi ada keputusan di paripurna juga untuk memberhentikan sementara saudara Menteri Kominfo atas dugaan begini begitu dong. Baru parlemen itu punya juga domain dia punya juga power dia untuk memaksa
administration atau government untuk tidak sewenang-wenang. Ini bukan presidensial kabinet, itu tidak diartikan sepenuhnya heavy-nya di presiden. Ini kan hampir nggak ada. Teman-teman DPR kayak pegawai negeri semua, kayak outsourcing aja semua. Jadi, harus ada, udah jelas ada kesalahan fatal, ya. Dan ini bukan tidak mungkin ada sabotase, pasti sabotase. Karena kan information is power kan. Begitu kita dapat informasi, apalagi itu menyangkut seluruh kelembagaan negara, hukumannya subversi itu. Konsekuensinya mundur dulu atau diberhentikan. Presiden menyampaikan saya akan berhentikan. Baru deterensinya tinggi itu kepada siapapun yang menanggung-jawabi peran di sektor-sektor tertentu. Kalau enggak, ini saya berharap di kabinet Pak Prabowo juga jangan memilih karena like and dislike lah. Dan kalau perlu model kayak Malaysia, 3 minggu tidak perform, take down, pecat. Nggak ada disiram reshuffle langsung, tak. Jadi orang juga ada rasa takutnya. Ini kan main-main semua nih. Orang salah, oh nggak apa-apa, nanti diperbaiki. Gimana sih, sayang Samuel orang baik gitu. Bukan baik orangnya saja, tapi kerjanya juga bagus. Ya sayang, saya kira Budi Ari harus menunjukkanlah satrianya. Saya bertanggung jawab demi juga menjaga nama baik Pak Jokowi di akhir injury time-nya. Ada legacy yang melekat di publik gitu. Apalagi di bidang dia itu kan masalah penyiaran, masalah undang-undang ITE yang nggak tuntas, masalah segala frekuensi, masalah judi online. Masa pengenangan judi online kita main-main begitu?